Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk jalan-jalan ke Stadion Gelora Sriwijaya ataupun miliknya Sriwijaya FC ya di Palembang. Kebetulan saya ada perjalanan dinas ke sana. Sekaligus ya biasa ya saya meliput stadion-stadion yang ada di wilayah tersebut. Stadion Gelora Wijaya ataupun Stadion Gelora Sriwijaya maksud saya, ataupun Stadion Jakabaring ya, adalah sebuah stadion serbaguna berkapasitas 23.000 penonton ya teman-teman, yang terletak di Kompleks Jakabaring Sport City di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini sebagian besar digunakan untuk pertandingan sepak bola. Pembangunannya dimulai pada tahun 2001 ya teman-teman, dan selesai pada tahun 2004 untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ataupun PON ya di tahun 2004. Stadion ini awalnya bernama Stadion Jakabaring karena lokasi stadion ini di pinggiran selatan Kota Palembang. Namun kemudian stadion ini berganti nama menjadi Gelora Sriwijaya untuk menghormati dan merayakan Kerajaan Nusantara abad ke-7 sampai 13 Sriwijaya. Playoff tempat ketiga Piala Asia AFC tahun 2007 diadakan di stadion ini teman-teman. Dan beginilah kondisi terkininya ya teman-teman. Kondisi rumput Stadion Sriwijaya FC ya di tanggal 23 Februari tahun 2025 ataupun di minggu kemarin ya. Mohon maaf baru bisa mengupdate ataupun mengupload video ini ya, karena satu lain hal ataupun lebih kesibuk kerjaan kantor sebenarnya. Dan seperti inilah kondisi rumputnya ya teman-teman. Terlihat dari atas drone ya, agak sedikit ini kayaknya habis di top dressing nih kayaknya teman-teman ya. Ini sebenarnya kalau dilihat dari bawah sebenarnya dia lebih bagus, cuma karena dilihat dari atas ataupun dari drone ya, jadi terlihat agak sedikit tipis ya. Di bawah ini kita lihat ada salah satu petugas yang sedang melakukan perawatan rumput ya. Saya tidak mengetahui nih teman-teman, apakah rumputnya menggunakan rumput Zozia Matrela yang sudah pada umumnya digunakan ya, atau menggunakan rumput apa ya. Ada yang bisa menjelaskan mungkin di kolom komentar ya. Siapa tahu ada ordal-ordal dari stadion ini bisa menyampaikan rumput apa yang digunakan di tempat ini, sehingga kita bisa saling berbagi informasi yang bermanfaat. Di sini kalau kita lihat ciri khas stadion-stadion lama ya, itu adalah menggunakan running track. Ya bisa dikatakan semua stadion ya di Indonesia itu sebelum tahun 2020 ke bawah ya, ataupun stadion-stadion lama itu rata-rata pasti ada running tracknya. Dan sini kalau kita lihat untuk tribunnya menggunakan single seat ya, tetapi belum menggunakan kursi lipat ya seperti di Stadion JIS kalau kita lihat ya. Dan mudah-mudahan saja di kedepannya ya semua stadion di Indonesia tanpa running track, sehingga menontonnya itu bisa lebih enak. Dan di sini kalau kita lihat sepertinya ada rumput nursery-nya ya di samping-samping ini. Ini biasanya sih untuk apa ya, mempercepat mungkin ya perpindahan rumput ketika ada rumput yang harus diganti di lapangan utama, maka nursery-nya ataupun cadangannya bisa langsung dipindahkan. Dan di sini kalau kita lihat, wow, ada jalur disabilitasnya ya. Ini stadion lama cuma sudah menyediakan
jalur disabilitas. Cukup ini ya, cukup bagus konsep dari pembangunan ini. Dan kalau di sini kita lihat VVIP yang warna merah dan warna kuning kayaknya menggunakan kursi lipat ya, single seat lipat, tetapi tidak semuanya sepertinya ya. Masih ada beberapa bagian ataupun hanya sekitar 10-15% dari total tribun kursi ini teman-teman. Dan kapasitas stadion ini kurang lebih 23.000 penonton ya yang bisa ditampung di tempat ini. Dan di wilayah di sini kalau kita lihat ya, kompleksnya ini adalah kompleks olahraga ya. Jadi kalau kita ke sini ada beberapa cabang olahraga yang disediakan di tempat ini seperti skateboard juga ada ya. Terus climbing juga ada, panjat tebing juga ada ya. Dan untuk pohon-pohonnya ini saya mengingatkan di kayak di GBK ya, Gelora Bung Karno juga, itu kompleks juga ya, kompleks olahraga. Dan pohon-pohonnya masih banyak sekali kalau kita lihat, dan pastinya sangat nyaman kita ketika berolahraga di tempat ini karena udaranya itu pasti masih segar banget ya. Di depan ini kalau kita lihat ada lampu sorot ya teman-teman, ada beberapa lampu sorot. Dan untuk bagian atapnya kalau kita lihat ya standar saja ya, banyak ya seperti inilah atap-atap stadion di Indonesia ya. Ini modelnya kayak stadion si Jalak Harupat Bandung ya, mirip-mirip aja sih sebenarnya, karena memang stadion-stadion umum di Indonesia memang beti-beti ya, ataupun beda-beda tipis. Oke, dan seperti inilah fasadnya juga sangat bagus ya, warna merahnya. Cuma memang terlihat untuk atapnya mungkin harus dibersihkan mungkin ya, sehingga lumut-lumut itu tidak mengendap di bagian atapnya. Dan untuk bagian luarnya kalau kita lihat ya, kolom-kolomnya ataupun tiang-tiang pancangnya ini kita lihat dia berwarna merah dikombinasikan dengan warna putih, jadi seperti merah putih ya, warna bendera Indonesia kita. Oke, seperti inilah kondisi terkininya teman-teman. Ini saya coba hovering ya, ataupun berputar di sekitaran stadion Sriwijaya FC ini teman-teman kalau kita lihat. Dan yuk kita sama-sama menjaga setiap stadion yang dibangun oleh pemerintah kita ya. Yuk kita tertib dalam menonton, berikan dukungan-dukungan terbaik kalian kepada tim kesayangan kalian, dan luruskan niat kalian ketika ke stadion ya, untuk mendukung tim kesayangan kita ataupun tim kesayangan kalian tanpa anarkis sedikit pun teman-teman ya. Siapapun yang menang ataupun kalah, tetap adab, attitude yang dikedepankan ya, sehingga persepak bolaan Indonesia semakin maju ke depannya. Karena pemerintah kita saat ini sudah sangat bagus sekali, banyak sekali stadion-stadion yang direvitalisasi ataupun diperbaiki, dan juga banyak stadion-stadion baru dibangun ya di Indonesia. Mulai tahun 2020 hingga kesininya ya, itu stadion-stadion di Indonesia sudah dibangun tanpa running track, seperti stadion JIS itu ini ya pelopornya, terus stadion Tugu milik Persitara, terus stadion Persela Lamongan juga ya, seperti itu. Jadi diharapkan mudah-mudahan supporter Indonesia juga semakin dewasa teman-teman, karena stadion tanpa running track itu ya ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau kelebihannya pasti menontonnya lebih enak karena lebih dekat ke lapangan, cuma kekurangannya kalau yang datang ke stadion itu orang-orang katrok itu bisa membuat rusuh di tempat itu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Barusan saja kita lihat di sebelah kiri ini, kita lihat sedang ada panggung ya. Dipastikan ini bukan panggung sandiwara. Sepertinya ada semacam
semacam konser nih kayaknya nih ya teman-teman. Kita lihat nih. Oke, itu aja mungkin yang saya bisa berikan ya teman-teman, update terkini, bukan update terkini juga sih ya, update di tanggal 23 Februari tahun 2025 Kompleks Gelora Sriwijaya FC ya. Dan terima kasih teman-teman yang selalu mengikuti channel ini. Saya minta maaf jika selama jalan-jalan di tempat ini mungkin ada narasi-narasi yang salah ataupun kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf dan akhir kalam. Saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. You were just a